Pengertian dan morfologi krustasea. Yang pertama, pengertian. Krustasea atau udang-udangan adalah suatu kelompok besar dari arthropoda, terdiri dari kurang lebih 52.000 spesies yang terdeskripsikan, dan biasa dianggap sebagai suatu subfilum. Kelompok ini mencakup hewan-hewan yang cukup dikenal, seperti contohnya lobster, kepiting, dan udang. Mayoritas dari krustasea merupakan hewan air, baik itu air tawar maupun air laut. Namun ada juga beberapa kelompok krustasea yang telah beradaptasi dengan kehidupan darat, contohnya seperti kepiting darat. Kebanyakan anggota krustasea dapat bebas bergerak, walaupun beberapa takson bersifat parasit dan hidup dengan menumpang pada inangnya. Selanjutnya, morfologi krustasea. Umumnya tubuh krustasea bersegmen atau beruas dan terdiri atas cephalothoraks atau kepala dan dada menjadi satu, serta abdomen atau perut. Bagian anterior atau ujung depan tubuh besar dan lebih lebar, sedangkan posterior atau ujung belakangnya sempit. Sistem saraf pada krustasea yaitu berupa otak yang terletak di sebelah dorsal dengan dua penghubung yang disebut dengan sirkomesogeal, dan ada satu lagi yaitu rantai ganglion. Yang keenam, ada sistem penginderaan. Sistem penginderaan pada krustasea yaitu berupa perasa sentuhan dan perasa kimia berupa pembau dan peraba. Organ-organ tersebut terdapat pada alat tambahan anterior seperti mata majemuk, organ keseimbangan, statokis, dan antenula. Nah, yang terakhir ada sistem reproduksi. Sistem reproduksi pada krustasea umumnya bersifat dioecious atau alat kelaminnya terpisah. Nah, pada testis melepaskan sperma dalam ductus spermatokis. Oviduk melepaskan telur dari ovarium ke lubang dasar untuk berjalan. Nah, untuk fase embrionalnya sendiri pada krustasea ini disajikan ketika telur masih tertaut dengan swimeret hewan betina, dan larva pun tetap tertaut menurut Usmiatun 2015. Makan dan cara makan pada krustasea. Sifat makan pada krustasea sangat beragam, misalnya filter feeder, pemakan bangkai, herbivora, karnivora, atau parasit. Filter feeder atau penyaring makanan mendapatkan makanan dengan cara menyaring plankton, detritus, dan bakteri menggunakan setae. Cara makan dengan menyaring dapat menyebabkan beberapa pasang apendik, bahkan mandible dan antena dalam evolusinya mengalami modifikasi sesuai dengan fungsinya. Krustasea pemakan bangkai, herbivora atau karnivora mempunyai apendik ruas-ruas anterior atau apendik toraks yang berfungsi untuk mencengkeram atau mengambil makanan, serta maksila dan mandible yang berfungsi untuk memegang, menggigit, dan menggiling makanan. Selanjutnya ada sistem peredaran darah dari krustasea. Nah, sistem peredaran darah dari krustasea itu yang pertama adalah saat darah keluar dari jantung, darah melalui sebuah aorta anterior, sebuah arteri abdomen posterior, lalu ada beberapa arteri lateral, dan juga sebuah arteri ventral. Nah, tetapi untuk beberapa kelompok krustasea tidak memiliki sistem arteri seperti ini. Setelah itu dari ujung-ujung arteri, darah mengalir ke rongga-rongga dalam, lalu ke sinus-sinus penghubung. Setelah itu darah kembali lagi ke jantung melalui sinus-sinus tertentu. Nah, untuk kelompok krustasea besar, sinus-sinus tertentu ini bentuknya seperti pembuluh balik. Pada kebanyakan Malacostraca terdapat jantung tambahan atau pompa darah untuk menaikkan tekanan darah. Pada krustasea kecil, gerakan apendik yang berirama dan gerakan organ dalam seperti peristaltik pada saluran pencernaan mempunyai peran penting dalam meningkatkan aliran darah. Nah, untuk selanjutnya ada sistem ekskresi pada krustasea. Apa sih sistem ekskresi pada krustasea itu? Jadi, organ ekskresi pada krustasea sendiri adalah sepasang kelenjar antena atau kelenjar maksila. Karena terletak pada ruas yang mengandung antena kedua atau maksila kedua, hasil buangan utama adalah amonia, sedikit urea, serta asam urat. Di samping itu terdapat pula banyaknya amina. Nah, organ ekskresi krustasea ini terdiri atas sebuah kantung ujung dan saluran ekskresi yang berhubungan dengan bladder. Krustasea itu merupakan arthropoda yang sebagian besar hidupnya di air laut dan bernapas dengan insang. Tubuhnya terbagi dalam kepala, dada, dan abdomen. Untuk kepala sendiri bisa disebut dengan cephalin, dan untuk dada sendiri bisa disebut dengan torak. Maka dari itu, kepala dan dada menyatu untuk membentuk cephalotorak.
Kepala dari krustacea ini biasanya terdiri atas 5 ruas yang tergabung menjadi satu. Mereka mempunyai 2 pasang antena, pasang mandibel atau rahang maksila. Dada mempunyai embelan yang bentuknya berbeda-beda, diantaranya fungsinya atau digunakannya untuk berjalan. Maka dari itu pengelompokan krustacea ini dibagi menjadi 10 bagian. Yang pertama ada Malacostraca, yang kedua ada Cirripedia, yang ketiga ada Ostracoda, yang keempat ada Copepoda, yang kelima ada Branchiura, yang keenam ada Mystacocariida, yang ketujuh ada Branchiopoda, yang kedelapan ada Cephalocarida, yang kesembilan ada Remipedia, yang kesepuluh ada Tanitulacarida. Peran dari krustasea maupun dari keuntungannya maupun kerugiannya. Jadi untuk keuntungannya tersendiri ada banyak. Yang utama adalah sebagai bahan makanan bagi kita semua, karena di balik itu krustasea memiliki banyak protein. Salah satu contohnya adalah lobster, kepiting, dan udang-udangan lainnya. Lalu juga bisa dijadikan sebagai pakan ikan hias, apalagi untuk para burayak yang dinamakan sebagai artemia. Tapi selain itu krustasea juga dapat merusak. Salah satu contohnya adalah menjadi parasit bagi ikan dan kura-kura. Salah satu contohnya adalah Cirripedia dan Cephalopoda. Lalu ada juga yang sangat merugikan, yaitu mereka krustasea yang merusak saluran irigasi. Ini saya mendapatkan sumber dari HIMD Hapsari tahun 2017. Oke, selanjutnya kenapa sih krustasea itu berubah warna merah ketika dimasak? Nah, jawabannya karena krustasea ini memiliki beberapa pigmen atau zat warna di dalam cangkangnya. Salah satunya adalah zat astakantin, yaitu pigmen atau zat warna yang menghasilkan warna merah pada cangkang krustasea. Ketika krustasea itu masih hidup atau berada pada suhu yang normal, zat astakantin ini terlindungi oleh salah satu protein, yaitu protein krustasianin, yaitu zat atau pigmen yang memberikan warna biru kehijauan pada cangkang krustasea. Ketika dimasak atau terkena panas, zat atau protein krustasianin ini akan rusak karena protein krustasianin ini tidak tahan dengan panas. Paparan panas yang dihasilkan ketika memasak akan merusak lapisan-lapisan pada protein krustasianin dan juga zat-zat yang ada pada cangkang krustasea. Namun tidak dengan zat astakantin. Zat astakantin ini akan tetap stabil dan tidak terurai. Maka zat astakantin ini akan terlihat lebih jelas dan menyebabkan krustasea berubah menjadi warna merah ketika dimasak atau terkena panas.